Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan tubuh, roh dan jiwaku. Pakailah Tuhan, melayanimu menjadi alatmu. Ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Biarlah namamu saja yang ditinggikan. Semua kami datang meninggikan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Di hadiratmu ada kekuatan, di hadiratmu ada ketenangan, di hadiratmu ada hikmat bagi kami. Diberkatilah yang datang dalam nama. Biarlah setiap mulut bersorak-sorai memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami
biarlah seluruh umat-Mu menyembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Setiap hati kami Kami bawa persembahan bersekutu denganmu. syukur kami. Doa syukur kami. Segala pujian, segala syukur kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kerinduan kami, Haleluya. terima kasih. Tuhan, Aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, kami siap Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah kami Tuhan saat ini. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami. Biarlah Roh-Mu mengurapi semua yang menyaksikan. Dimanapun mereka berada. Di rumah, di perjalanan, tempat pekerjaan. Hamba-Mu berdoa. Urapilah mereka. Sehingga ketika mereka menyaksikan acara ini, mereka dilawat oleh Roh Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Mereka diberikan kekuatan baru. Mereka diberikan hikmat makrifat. Mereka diberikan solusi terhadap pergumulan persoalan mereka. Bahkan kami berdoa kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan mengulurkan bilur-bilur-Mu oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu, terjadilah kesembuhan. Urapilah obat-obat yang dimakannya. Urapilah dokter atau rumah sakit yang dikunjunginya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada urapan kesembuhan.
ada kuasa kesembuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, menara doa pagi ini memberkati semua kami yang menyaksikannya, dimanapun berada. Bahkan di tempat ini pun kami merasakan ada Tuhan Yesus yang bertahta. Ada Tuhan Yesus yang menjamah kami, membawa kami menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah. Amin. Amin. Shalom bagi keluarga saya, keluarga kami yang ada di sosial media. Baik saudara ada di berbagai sosial media, mungkin saudara menyaksikan ini dari YouTube. Tuhan Yesus memberkati, dan melalui Facebook juga Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema selalu membawa keluarga di dalam doa. Selalu membawa keluarga di dalam doa, selalu membawa orang-orang yang kita cintai di dalam doa. Kalau ini kita lakukan, percayalah, keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Ya, ketika Alkitab berkata, kalau ada beberapa orang yang membela Sodom dan Gomora, 50 kata Abraham kepada Allah, maka Allah akan membela mereka. Sampai kepada 10 orang, Allah pun akan membela mereka. Intinya bukan masalah angka bilangan, tetapi adalah apakah ada pembela, apakah ada pendoa di dalam keluarga kita. Kalau ada pembela di dalam keluarga kita, percayalah Tuhan pun akan memulihkan keluarga kita. Kalau ada pembela, pendoa, syafaat bagi bangsa, bagi kota, percayalah kota dan bangsa kita pun akan dibela Tuhan. Saya ajak kita sama-sama, ayo mari kita menjadi orang-orang yang suka mendoakan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita kasihi, keluarga-keluarga kita. Saya bacakan dalam Filemon pasal 1 ayat 4-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara, cerita latar belakang Nats Filemon ini hanya satu pasal. Tulisan Rasul Paulus dari penjara kepada Filemon, muridnya. Filemon ini adalah murid daripada Rasul Paulus. Dia menuliskan betapa dia mendoakan Filemon, betapa dia sungguh-sungguh mengasihi Filemon. Sampai dia membawa Filemon terus dalam doanya. Pada Filemon 1 ayat 4 dan ayat yang ke-6 dikatakan, aku terus berdoa kepadamu Filemon. Di dalam kasih-Mu kepada Kristus, aku sangat bersyukur, aku berterima kasih. Nah ceritanya, Filemon punya budak namanya Onesimus. Onesimus ini merugikan dia, mengecewakan dia, lari. Dalam pelarian Onesimus, dia ketemu dengan Rasul Paulus di penjara. Kemudian Onesimus ini bertobat. Onesimus ini mengalami perubahan. Maka Rasul Paulus sangat kenal dengan muridnya Filemon. Dia mengharapkan supaya si Filemon mau menerima Onesimus. Dia menuliskan surat kepada Filemon. Filemon, muridku yang kukasihi, aku telah berjumpa dengan Onesimus. Aku yakin dia sudah bertobat meninggalkan segala hal yang jahat. Andai kata kalau dia masih mencuri di tempatmu atau melakukan kecurangan, kesalahan, aku garansinya. Aku yang akan membayar, aku yang bertanggung jawab. Saya berharap terimalah Onesimus bukan sebagai budakmu lagi, tapi jadikanlah dia sebagai kekasihmu di dalam Kristus, sebagai saudaramu di dalam Kristus.
Kasihi dia dalam Kristus. Supaya sebagai teman pelayananmu. Saudara, Onesimus sebenarnya udah berbuat kecurangan, kesalahan. Tuannya adalah Filemon. Pada masa itu diperbudakan antara budak dengan tuan. Tuannya bebas melakukan hukum apapun dia. Dengan kekuasaan seorang tuan kepada budaknya. Tetapi oleh kasih Kristus, Rasul Paulus meminta kepada Filemon, terimalah dia sebagai saudara di dalam Kristus, karena dia pun sudah bertobat. Saudara, yang perlu kita pelajari dari Rasul Paulus adalah, yang pertama dikatakan, selalu senantiasa membawa keluarga kita, keluarga mertua kita dalam doa. Ini penting sekali. Di dalam doa ucapan syukur. Kunci keluarga itu rukun adalah ketika berdoa. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Satu kekuatan yang luar biasa kalau keluarga itu berdoa rukun damai bersama Tuhan. Nah, sayangnya sekarang ya, mungkin sedikit ada mesbah keluarga, ada ayah, ibu, anak-anak yang berdoa. Mungkin sangat sedikit. Kalau ini kuat, kalau ini ada, saya percaya akan sangat terberkati keluarga itu. Akan sangat rukun damai keluarga itu. Bahkan survei mengatakan kalau suami istri 3 menit aja berdoa tiap hari, mereka bebas dari perselingkuhan. Nah, sering sekali yang ditinggalkan oleh banyak keluarga adalah tidak lagi berdoa. Tidak lagi membangun mesbah keluarga. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ingat Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, keluarga saya yang ada di sosial media. Saya tahu berat pergumulanmu tentang keluargamu. Beberapa sangat berat pergumulan di bidang pernikahan. Hubungan pernikahan yang hancur-hancuran. Dan yang berakibat korban kepada anak-anak. Bahkan hubungan dengan keluarga mertua yang tidak akur. Ada aja persoalan, masalah kesilapan lah, masalah kesombongan, keegoisan. Dan ada juga masalah harta, masalah warisan. Sehingga kadang-kadang bisa gak cakapan, bisa gak saling kunjungan. Padahal kata Alkitab, yang paling baik, yang paling indah itu kalau berabang adik rukun damai. Nah saudara, apa yang saya lakukan sebagai pendeta untuk keluarga saya rukun damai? Untuk istri anak-anak saya tiap hari berdoa untuk mereka. Dan sedapat-dapatnya pun saya ajak mereka terus berdoa bersama-sama. Dan saya terus mengajak mereka supaya mereka baca Alkitab, punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Dan untuk keluarga besar mertua saya, ini yang saya lakukan. Saya mendoakan setiap hari mereka. Keluarga besar mertua saya ada 3 keluarga, istri saya paling kecil. Saya doakan dari mertua, ayah mertua, ibu mertua, saya doakan. Kepada lai saya, kepada keluarga ipar-ipar saya doakan. Dan keluarga abang saya pun tiap malam saya doakan. Kami ada 4 bersaudara, saya nomor 3. Saya doakan, saya lihat kalau kita mendoakan, maka ada hikmat Tuhan turun. Sehingga kita bisa berdamai rukun dengan baik. Kalau kita membawa mereka dalam doa, kita makin cinta, kita makin sayang kepada mereka. Ingat, kalau engkau mau mengubah rasa bencimu kepada seseorang, bawalah dalam doa nama dia. Kalau engkau membawa nama seseorang dalam doa, maka engkau akan lihat sebenci-bencinya dirimu, engkau akan sayang sama dia. Percayalah kuasa doa. Ya, kadang kan di kampung ada orang benci kali sama kita, atau di kota, di rumah, keluarga mertua. Ada aja yang salah dari kita, ada yang gak cocok dengan pandangan dia. Dia sangat tidak suka sama kita, bahkan menggosip, memfitnah kita kemana, sehingga kita tersakiti, terkecewakan. Ada aja alasan kita untuk benci sama seseorang. Apalagi maaf kalau pasanganmu selingkuh. Atau mungkin engkau direndahkan oleh tetanggamu, teman kantormu,
teman-teman pelayananmu. Ada aja cara orang merendahkan, melemahkan kita. Tapi saya mau katakan, kalau orang-orang itu semua kau bawa dalam doa, Bapak Ibu bawa dalam doa, maka perasaanmu akan berubah dari kesal menjadi sayang. Dari benci akan mencintai dia. Saya hanya ajak kita, doakan suamimu tiap hari. Saya bisa merasakan dalam tayangan ini, ada istri yang sangat tersakiti dengan suami. Sangat benci, sangat kesal. Kalau kau ketemu sama dia mungkin engkau sepertinya langsung darah tinggi. Langsung mau menyerang, langsung kesal. Mungkin juga suami yang sangat benci sama istri. Kalau ketemu rasanya mau bentak, mau marah. Sehingga di rumah banyak suara yang tinggi-tinggi, marah-marahan, high tone. Dan akibatnya anak-anak ketakutan, hewan peliharaan juga anabul jadi ketakutan. Rumah jadi mencekam. Tapi Alkitab berkata, kalau kita membawa dalam hadirat Tuhan, ada kemenangan. Ada perubahan. Sebenci-bencinya perasaanmu, yakin dengan iman. Ketika engkau membawa di hadirat Tuhan, akan berubah menjadi cinta dalam Tuhan Yesus. Mengasihi pasanganmu, mengasihi anak-anak yang mengecewakanmu. Kalau engkau membawa keluarga mertuamu, iparmu, edamu, keluarga besarmu kau bawa dalam doa. Lihat pekerjaan Roh Kudus akan melawat engkau. Sehingga engkau bisa berlaku ramah, berkomunikasi baik. Ingat, hidup rukun damai tidak cukup hanya didoakan. Diusahakan. Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai. Berusaha berarti ada usaha kita. Kita nggak boleh hanya pangku tangan, berdiam diri. Kita tahu udah nggak cakapan dengan ipar, nggak cakapan dengan mertua, nggak cakapan dengan suami, anak-anak, diam-diaman, kesal-kesalan. Jangan mau. Jangan mau. Keluarga itu dijadikan Tuhan sorga. Suasana sorga adalah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Sehingga sebenarnya saudara bisa merasakan suasana sorga di keluargamu. Kalau di keluargamu itu ada hadirat Tuhan, akan ada damai, akan ada sukacita, akan ada kebenaran yang memimpin keluarga itu. Yang saya sayangkan sebagai pendeta, banyak keluarga bermasalah, keluarga-keluargaku di YouTube, di Facebook. Saudara, saya banyak menjumpai keluarga-keluarga yang bermasalah. Keluarga-keluarga yang sangat-sangat tidak harmonis. Hubungan yang retak, hubungan yang hancur. Saling tidak suka ketemu. Kalau ketemu langsung bawaannya jadi marah-marahan. Yang saya sayangkan, sudah begitu keadaan keluarga. Yang mereka lakukan adalah menceritakan ke orang lain. Sehingga mereka berharap kepada orang lain. Apa artinya menceritakan keluargamu kepada orang lain? Saya tidak salahkan kalau itu kepada ayah, ibumu atau pendeta yang kau percayai. Tapi kalau terlalu kau banyak ceritakan kepada orang lain, masalah suamimu, masalah istrimu, saya pikir itu akan menjadi masalah sekampung. Berita sekampung menjadi berita umum. Bukankah kasih itu menutupi pelanggaran? Saya berdoa, ayo sama-sama semua kita, kalau ada persoalan, datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya waktu cerita kepada orang, itu jalan yang tidak tepat menurut saya. Kecuali kalau untuk karena konseling kepada konselor. Tapi engkau tidak punya waktu cerita ke Tuhan. Ayo sekarang rubah. Ada banyak istri-istri bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya suamiku pulang dari perselingkuhannya? Pulang dari tempat di mana dia lari dengan wanita lain. Bagaimana caranya? Apa yang kulakukan? Saya selalu menjawab. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Hai suami, menangkanlah istrimu tanpa perkataan. Hai orang tua, menangkanlah anak-anakmu tanpa perkataan. Menangkanlah keluarga mertuamu tanpa perkataan. Maksudnya apa Pak Pendeta tanpa perkataan? Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2.
dikatakan adalah lewat kelakuanmu. Nah, kalau hari ini saya katakan lewat doamu. Kalau engkau berdoa, engkau menabur dengan air mata, engkau tekun berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti seorang janda dengan hakim yang lalim. Dia minta supaya dibela haknya. Hakim ini menolak. Tapi janda ini berkata, tiap hari aku akan datang. Dia datang lagi kedua, hakim ini menolak. Dia datang lagi yang ketiga, hakim ini menolak. Dia datang terus, hakim itu menolak. Dan ke suatu waktu, hakim itu berpikir, daripada aku capek dan repot, udahlah aku tolong janda ini dalam kasusnya. Allah memberi perumpamaan janda dengan hakim yang lalim. Maksudnya gini, kalau hakim itu aja didatangi oleh janda mau menolong. Kira-kira gitu gambaran. Kalau kita berdoa dengan terus-menerus datang kepada Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Apapun masalah keluargamu, Tuhan pasti akan bela. Bagianmu adalah membawa keluargamu dalam doa. Bagianmu adalah untuk terus membawa orang-orang yang kau cintai dalam doa. Atau orang-orang yang mengesalkan di hatimu, bawa dalam doa. Kalau engkau membawa dalam doa, saya terlalu percaya. Ada urapan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Memang ya Bapak Ibu, doa itu kelihatannya gak langsung ada jawaban. Tapi ada juga yang bisa langsung, tapi ada juga memang lewat proses. Makanya Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan semua indah pada waktunya. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak sama Bapak Ibu. Kalau saat ini mungkin waktumu lagi sedang menabur, terus aja tabur. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah engkau mendoakan pasanganmu, keluargamu, dan teruslah berbuat baik kepada pasanganmu. Walaupun dia mengecewakan kepada keluargamu. Bukankah Roma 12 ayat 21 berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kalau engkau melakukan bagianmu berdoa, dan melakukannya dengan terus juga berbuat baik. Lihat, Tuhan bekerja membela hakmu. Tuhan menolong engkau. Tuhan sanggup memulihkan pernikahanmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup melepaskan anakmu dari narkoba, dari alkohol, perjudian, dari hidup perzinahan. Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Rasul Paulus dari dalam penjara di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam penjara masih bisa memotivasi kita. Memotivasi banyak orang percaya pada saat itu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi pikiran kita, jangan biarkan bersarang kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan dalam pikiran. Betul, kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita bisa cemas, itu manusiawi. Tapi tidak boleh dikuasai. Tidak boleh tinggal di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu lewat permohonan doa dan ucapan syukur. Kalau saya praktekkan begini Bapak Ibu. Ketika saya ada punya persoalan pernikahan, saya hanya katakan terima kasih Tuhan buat persoalan pernikahan ini. Tentu sebagai pribadi, tidak ada yang mau ada persoalan. Tidak ada yang mau menderita. Tapi kadang-kadang penderitaan itu memang diizinkan Tuhan datang untuk kebaikan kita.
untuk mendewasakan, untuk membentuk karakter. Berkat-berkat lewat penderitaan itu banyak. Ada kemuliaan. Sehingga saya belajar, walaupun tidak langsung ya pada waktu itu. Tapi saya saat ini sangat bersyukur kepada Tuhan setiap persoalan-persoalan. Karena saya percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya sudah lihat setiap persoalan yang saya hadapi, baik masalah pernikahan, mendidik anak, keuangan yang berat, kesehatan yang berat. Ini ke depan juga pasti akan ada persoalan yang kualami. Sebagai orang yang hidup pasti ada persoalan, ada penderitaan. Saya belajar menerapkan ayat ini, apa yang disampaikan firman Allah. Yaitu bersyukur dalam persoalan. Rasul Paulus di penjara itu bersyukur. Begitu juga Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada Filemon. Dia berdoa dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Kristus kepada kita. Doa yang paling sempurna mengucap syukur. Doa yang paling powerful, berkuasa mengucap syukur. Praktekkan ini. Jangan mengeluh. Mengeluh itu mengundang roh kematian. 1 Korintus 10 ayat 10. Mengeluh itu membawa orang semakin lemah. Semakin mengalami yang namanya ketakutan dan mengalami yang namanya kemunduran. Mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan mengubah hidup dia. Mengeluh artinya dia gak percaya Tuhan menolong dia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar satu kata pun tidak mengeluh. Saya belajar, saya tidak bilang saya sempurna. Tapi tekad saya, no complaint. Tidak ada mengeluh dalam hidup saya. Karena aku tahu, Tuhan Yesus menginginkan saya bersyukur. Karena aku tahu setiap peristiwa yang kualami ada kebaikan yang diizinkan Tuhan. Bahkan sekalipun itu karena kebodohan, kesalahan saya. Tuhan izinkan supaya aku belajar dari kebodohan itu. Supaya aku belajar dari kesalahan itu. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, buat ibu-ibu yang menonton, khususnya buat ibu. Mungkin engkau sangat menangis dengan masalah pernikahan keluargamu, keuangan, kesehatan. Bagi Bapak Ibu juga yang lagi sedang sakit, di rumah sakit, di rumah dimanapun engkau yang sedang lagi menderita dalam kesusahan. Pesanku samamu, bersyukurlah, angkat obatmu, katakan terima kasih Tuhan. Aku masih bisa memakan obat ini. Jadikan ini obat kesembuhan bagi saya. Urapi obat ini Tuhan. Urapi rumah sakit dokter. Engkau mengucap syukur. Mungkin engkau sudah seminggu, sebulan belum sembuh-sembuh di rumah sakit. Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam kitab Lukas 18 ayat 8. Dia melihat iman di hatimu. Dia melihat imanmu. Ketika imanmu tidak goyah. Markus 11 ayat 23-24. Apapun yang kau doakan, Tuhan akan berikan. Tetaplah beriman. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Katakanlah tiap hari, aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Tuhan urapi aku. Saudara, bahkan perkatakan tiap hari, keluargaku bahagia, keluargaku dipulihkan, keluargaku rukun damai, keluargaku diberkati Tuhan, pernikahanku better and stronger. Engkau terus mendeklarasikan imanmu, engkau terus mendeklarasikan apa yang kau percayai, engkau memperkatakan imanmu, maka engkau akan melihat ada mujizat lewat perkataan imanmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Jangan katakan keluargaku hancur, pernikahanku hancur, anak-anakku hancur, hidupku hancur, masa depanku hancur. Ingat apa yang kau tabur, itu kau tuai. Ketika Bapak Ibu berkata hancur, maka hancurlah ke depan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Apa yang kau tabur dalam perkataan, itu menjadi kenyataan. Ingat, perkataan itu adalah doa. Jadi bukan hanya doa lipat tangan kita doa. Setiap omongan itu bagian dari doa. Sehingga hati-hati.
Jangan kau mengatakan aku jelek, aku tidak laku, aku tidak punya jodoh, nasibku hancur, hidupku akan berantakan, aku sakit-sakitan. Jangan. Imani yang baik, maka yang baik datang padamu. Imani yang benar akan datang kepadamu. Percaya, hidupi firman Allah. Nah saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita membawa dalam doa. Yakobus 5:16 juga dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini mengajak kita saling mengaku dosa, penting mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dosamu, ia setia dan adil. Ia menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatan. Penting sekali pengakuan dosa. Dalam kitab Yesaya dikatakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Bukan kurang lebar telinga Tuhan menolong kita. Tetapi pemisah kita dengan Allah adalah dosa dan kejahatan kita. Jadi kalau ada dosa, akui. Mungkin Bapak Ibu sakit hati sama orang, ya itu dosa. Akui, Tuhan, aku menyimpan dendam, benci, kecewa, ampuni aku Tuhan. Mungkin ada dosa perzinahan, percabulan, akui, tinggalkan. Mungkin ada dosa-dosa kebohongan, dosa yang lain, akui. Jadi sebelum saling mendoakan, saling mengaku dosa. Saya gitu sebagai pendeta hamba Tuhan, tidak sempurna. Saya pun bisa kadang salah dalam emosi. Saya bisa salah berkata-kata. Saya mengaku dosa, ampuni saya Tuhan. Kita nggak sempurna, mengaku dosa itu penting. Setelah itu kita saling mendoakan. Kalau kita saling mendoakan, makanya keluarga itu penting saling mendoakan. Suami, doakan istrimu. Istri, doakan suamimu. Jangan mengeluh terus, suamiku begini, suamiku begini. Istriku begini, istriku begini. Anak-anakku begini. Mengeluh tidak menambah sahasta jalan hidupmu. Khawatir tidak menambah sahasta. Sahasta itu 1,5 meter. Artinya orang yang mengeluh, orang yang khawatir tidak maju-maju hidupnya. Tapi orang yang maju, yang akan diberkati Tuhan. Orang yang bersyukur, berdoa, beriman, dan melakukan imannya. Ayo bangkit. Bangkitlah kita. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita dimanapun engkau berada. Mungkin engkau ada di Amerika saat ini. Mungkin engkau ada di NTT. Mungkin engkau ada di Nias, di Pematang Siantar. Di Kalimantan. Engkau bisa buat di kolom nanti di bawah. Engkau berada di mana. Dan saya akan mengingat engkau, membayangkan engkau ada di sana, mendoakan engkau. Di bagian mana engkau ada di dunia ini. Saya percaya doa Tuhan, doa bersama Tuhan akan melawat engkau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jangan mengeluh terus, bawalah dalam doa. Rasul Paulus juga menerapkan kasih dalam keluarga. Itu yang dibuat dia kepada Filemon. Filemon sudah dianggapnya adalah bagian anak rohaninya, keluarga rohaninya, muridnya. Filemon 1:9, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara, Filemon hidup di dalam kasih Kristus. Saya ajak kita semua, ayo hidup dalam kasih Kristus. Supaya keluargamu pulih, kasih agape. Kasih agape itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya sampaikan Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang mengikat hubungan suami istri kasih Kristus. Kalau kasih Kristus mengikat pernikahan kalian, tidak mungkin cerai. Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin berselingkuh. Kasih Kristus itu kuat. Itu paling kuat. Kalau orang bilang ada lem cap setan ya. Itu ada orang bilang lem yang paling kuat. Saya enggak setuju kalimatnya sih. Kata lem setan. Ya lem malaikat aja disebut. Tapi orang kenal itu lem setan. Katanya kuat sekali. Itu job-job yang ada orang bilang.
Tapi saya mau katakan, lem yang paling kuat, kasih Kristus. Tidak akan pernah bergeser pernikahanmu. Tidak akan pernah roboh. Kasih dalam Kolose 3:14 ini adalah kasih agape. Kasih agape, kasih Kristus. Kasih yang sempurna. Kasih yang menerima orang lain apa adanya. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang pengorbanan. Kasih yang satu arah. Jadi aku mengasihi tanpa minta dibalas. Ketika aku mengasihi orang lain, Tuhan yang membalas ke saya. Bukan aku minta orang itu balas ke saya. Sehingga kalau saudara mengasihi orang lain, tulus aja. Tuhan yang akan membalaskan kepadamu. Tuhan akan mengembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Saya mengajak semua kita hidup dalam kasih agape. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Orang yang memiliki kasih agape, kasih itu sabar. Jadi orang yang memiliki kasih Tuhan, ciri-cirinya sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kalau engkau punya kasih agape, engkau sopan. Engkau tidak mengganggu istri orang, engkau tidak mengganggu suami orang. Engkau tidak mengganggu pasangan orang lain yang pacaran juga. Dan pakaianmu sopan, kata-katamu sopan, perilakumu sopan. Kalau engkau punya kasih Yesus. Saudara, dikatakan kasih Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi saya tidak mencari keuntungan saya. Tapi saya bagaimana hidup saya menjadi keuntungan bagi orang. Bagaimana hidup saya jadi berkat bagi orang lain. Dan dikatakan tidak pemarah. Orang yang punya kasih Kristus tidak pemarah. Bukan tidak boleh marah. Tidak pemarah. Pemarah itu artinya marah-marah terus setiap hari kerjanya. Marah karena kasih kepada anak yang mungkin pulang malam jam 1 pagi ya wajar dimarahin. Anak-anak kecil 3-4 tahun main cok listrik ya itu wajar dimarahin. Ya ini pemarah. Kasih Kristus ciri-cirinya orang itu tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ibu-ibu jangan simpan kesalahan suamimu. Kesalahan edamu, iparmu jangan. Mertuamu jangan. Jangan. Gak boleh dalam hati kita ini gak boleh ada sakit hati. Gak boleh ada yang namanya menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni. Ampuni dia. Sebagaimana Kristus mengampuni kita. Demikianlah engkau mengampuni orang lain. Saudara, dikatakan orang yang punya kasih Kristus. Dia bersuka cita karena Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Bersuka cita karena kebenaran. Ini penting ayat 7. Orang yang punya kasih Kristus menutupi segala sesuatu. Menutupi pelanggaran keluarganya, pasangannya. Jangan membeberkan. Jangan menceritakan kelemahan pasanganmu ke orang lain. Itu tidak baik. Tutupi kekurangannya. Bawa dalam doa. Orang yang punya kasih Kristus, dia punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Percaya segala sesuatu. Seterpuruk apapun, seberat apapun masalah ibu, bapak yang saya kasihi. Percayalah Tuhan masih sanggup menolong saudara. Orang yang punya kasih Kristus masih punya pengharapan. Kalau engkau punya kasih Kristus, masih ada pengharapan. Ingat, kalau engkau sudah hilang pengharapan, itulah kekalahan yang paling fatal. Sehingga seberat apapun keadaanmu, ada pengharapan dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih, orang yang punya kasih Kristus, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara punya kasih Kristus, maka saudara akan sabar menanggung segala sesuatu. Punya pengharapan bahwa semua masalahku ini akan berakhir, akan mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara mau menuliskan topik-topik doa, silakan tuliskan di kolom-kolom di bawah. Dan dari mana saudara berada, saudara sudah saya anggap adalah keluargaku. Tiap malam saya mendoakan keluarga sosial mediaku. Tuhan memberkati saudara. Kami ada di sini untuk membawa topik-topik doa yang sedang saudara ketikkan. Kami akan mendoakannya. Bahkan kami akan membawa dalam menara doa pagi kami lagi. Di hari-hari yang lain. Kami akan membawa menara doa. Yang saudara sudah tuliskan. Kami akan. Dan kami pasti akan doakan. Tuhan memberkati saudara. Silakan menuliskannya. Kami ajak kita sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan rindukan Kau hadir di sini saat ini.
Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendoakan topi-topi doa yang sudah masuk di dalam sosial media kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, apapun keluhan mereka, dengan iman dan percaya kami bersyafaat pada pagi hari ini. Mereka yang sedang mendoakan keluarga, pernikahan, pemulihan hubungan, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup memulihkan keluarga-keluarga. Allah yang punya ide atas pernikahan. Allah juga yang punya ide mengembalikan pernikahan demi pernikahan. Kembalikan suami yang terhilang, istri yang terhilang, anak-anak yang terhilang. Dalam nama Yesus, pulih keluarga ini. Bahkan hubungan-hubungan dengan keluarga besar, mertua keluarga besar kami yang terputus, yang tidak cakapan, yang tidak kunjungan, yang ada rasa benci, tidak enakan, dalam Tuhan Yesus berubah menjadi cinta kasih. Berubah menjadi rasa sayang persaudaraan berabang adik. Dalam Tuhan Yesus ada kuasa lawatan menjamah keluarga-keluarga. Hubungan antar menantu dengan mertua dipulihkan. Hubungan antara berabang adik dipulihkan. Yang beripar bereda dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka memiliki hidup yang rukun damai. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang kesusahan keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Dalam Tuhan Yesus, Allah melawat menjamah mereka. Allah memberi hikmat kepada mereka sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang benar, mampu mengelola bisnis usaha yang benar, ide-ide yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, sehingga usaha mereka bertambah-tambah diberkati Tuhan. Beruntung dan berhasil ada menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang sakit di dalam keluarga sosial media Tuhan. Hamba-Mu berdoa mereka yang mungkin sedang berjuang untuk sehat. Mungkin ada yang sakit di bagian dada, di bagian perut, di bagian kepala, di bagian saluran air seni. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa bagian kaki mereka, bagian tangan mereka, saraf-saraf mereka yang terjepit. Fungsi ginjal yang bermasalah, fungsi hati yang bermasalah. Sesak napas yang mereka rasakan akibat ada gangguan di jantung, di paru-paru. Hamba-Mu berdoa, mereka mungkin sulit berjalan, sulit mereka bergerak. Dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Urapi obat-obat yang mereka sedang makan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka mungkin sedang terbaring melihat tayangan ini, hamba-Mu berdoa, urapilah Tuhan dimanapun mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ada urapan kesembuhan kepada keluarga mereka, kepada kesehatan mereka. Urapi dokter, tenaga perawat dan rumah sakit, obat yang mereka makan. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa juga hal-hal lain yang mereka sedang tuliskan di dalam kolom. Kami berdoa, Tuhanlah menjawab, Tuhanlah menolong mereka. Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya Matius 18 ayat 19-20, 2-3 orang meminta apapun, kami sepakat Tuhan mengabulkannya. Dengan iman dan percaya, terjadilah doa-doa kami, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Sungguh senang ketemu dengan Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah 1 jam. Mari dukung channel ini. Bagikan, subscribe, like, share, and comment. Bagi kepada semua orang yang saudara kenal, saudara-saudara dalam grup WA, teman keluarga. Saya percaya akan selalu ada pemulihan keluarga di keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di
hari yang akan datang. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita sama-sama. Kita katakan dengan iman. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tuhan memulihkan keluarga kita. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Shalom, sampai ketemu di waktu yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam doa-doa saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.